السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Amma ba'd. Kajian kita kali ini adalah bertopik kewajiban taat kepada pemimpin. Di antara prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin yang muslim selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan, sekalipun mereka pada dirinya berbuat kezaliman. Maknanya, selama mereka tidak memerintahkan kepada kita kemaksiatan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kezaliman mereka atau dosa-dosa yang mereka lakukan, maka yang demikian tidak menghalangi seorang muslim untuk mentaati mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mentaati pemimpin termasuk dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Di dalam surah An-Nisa ayat 59 tandaskan bahwasanya ayat ini menjadi dalil yang mana para ulama menyatakan bahwasanya mentaati pemimpin itu adalah ikutan, tabi', di mana ketika pemimpin itu tidak memerintahkan rakyatnya kepada kemaksiatan, maka ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, maka menjadi wajib atas setiap muslim. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis beliau, Alal mar'il muslimin sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci. Yu'mara bimaksiyatih illa ayyu'mara bimaksiyatih, kecuali jika diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Ini catatan adalah bahwasanya selama pemimpin itu mengajak ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mengajak kepada kemaksiatan, maka kewajiban taat tidak lepas kepada pemimpin tersebut. Wa kariha, sekalipun kita benci dengan sesuatu kemaksiatan yang ia lakukan terhadap dirinya sendiri.
terhadap kebijakan-kebijakannya. Beliau mengatakan dalam hadis ini wa kariha, maknanya ada yang kita benci. Betul atau tidak? Ada yang kita benci dari tindakan-tindakan pemimpin. Namun ketika mereka tidak memerintahkan kemaksiatan, tidak menghalangi kita untuk mentaati mereka dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Fa'in umira bima'siyatin, maka jika sekiranya diperintahkan kepada kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Ini adalah catatan yang menjadi syarat mentaati pemimpin itu adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Kemudian Ahlu Sunnah memandang bahwa maksiat kepada pemimpin Muslim merupakan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi kalau mereka memerintahkan kebaikan, kemudian kita meninggalkan dengan berbagai alasan karena kezaliman mereka, yakni kezaliman pemimpin, maka yang demikian kita termasuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini yang berbahaya ini. Karena sudah benci dengan tindak laku pemimpin, kemudian kita meninggalkan dalam hal yang ma'ruf, yang baik, yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut, maka kita termasuk orang yang telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini didasari oleh sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani faqad ata Allah." Siapa yang mentaatiku, maka dia telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang telah bermaksiat kepada aku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Tidak bisa kita mengatakan saya taat kepada Allah sementara kita meninggalkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya ketaatan kepada beliau adalah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang mentaati amiri, pemimpin, faqad ata'ani, maka dia telah mentaati aku. Ini lihat. Siapa yang mentaati pemimpin, maka dia telah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis menjadi dalil bagi semua kaum muslimin yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya siapa yang mentaati pemimpin, hakikatnya dia telah mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man asani amiri faqad asani. Siapa yang telah bermaksiat kepada pemimpinnya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada aku. Jangan kita katakan saya meninggalkan pemimpin saya karena dia zalim. Kemudian dalam hal yang ma'ruf yang dia perintahkan kepada kita untuk kita mengerjakannya, kemudian kita meninggalkannya, maka banyak kebijakan-kebijakan negara yang ma'ruf, yang baik. Kemudian jangan kita mengatakan karena kebencian kita kepada pemimpin tersebut, meninggalkan kita untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemimpin yang baik dengan alasan kezaliman pemimpin tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Kemudian apa yang menjadi sebab banyak orang membangkang kepada pemimpin mereka? Yang demikian karena politik barat yang diadopsi di negeri-negeri kaum muslimin telah berdampak pada sikap
membangkangkan rakyat terhadap pemimpin yang mereka anggap zalim. Jadi politik barat ini kita adopsi. Kita jadikan sistem politik kita. Itulah yang kemudian menjadi akar muasal daripada pembangkangan rakyat kepada para pemimpin mereka ketika mereka melihat kezaliman. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi dalam Islam tidak ada yang namanya berbagai macam yang disebut dengan demonstrasi, katakanlah. Ini tidak ada di dalam Islam. Kita lihat dari Nabi Adam alaihissalam sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada kita melihat aksi demonstrasi itu di dalam nas-nas dalil diperkenankan, diperbolehkan. Kemudian membuka aib pemimpin di berbagai media sosial. Kemudian diperbincangkan, dianggap sebagai kajian ilmiah. Forum-forum ilmiah, forum-forum debat, mereka membuka aib-aib pemimpin. Kemudian mereka merasakan bahwasanya inilah sebagai bentuk daripada kebenaran dalam memberantas kezaliman pemimpin. Membuka aib-aib pemimpin di depan umum, menceritakan korupsi mereka, menceritakan berbagai macam akhlak mereka yang buruk, bukanlah justru menambah daripada kebaikan, namun terjadi berbagai macam fitnah sebagaimana yang kita saksikan. Justru pemimpin ketika dibuka aibnya, malah mereka lebih agresif, bertindak lebih zalim dari sebelumnya, mengakibatkan orang-orang yang mengkritisinya mendapatkan berbagai jenis hukuman yang kadangkala menghilangkan nyawa orang tersebut. Ini yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Dari masa ke masa kita tidak melihat adanya manfaat daripada membuka aib pemimpin. Bahkan di sebagian mimbar-mimbar Jumat, khatib membuka aib pemimpin dengan lantang dalam berbagai macam acara-acara keislaman. Ini semua adalah bertentangan dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi pemimpin yang zalim. Sebagaimana ditunjukkan cara menasehati pemimpin yang benar di dalam Islam. Cara menasehati pemimpin yang benar bukanlah membuka aib-aib mereka di hadapan orang banyak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ay yansaha li dhi sultanin fala yubdihi alaniyah." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membukanya. Namun kita melihat banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahuinya dan mereka menelan bulat-bulat sistem politik barat dan mereka mendodorkan daripada aurat aib-aib para pemimpin. Tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Walakin ya'khudh biyadihi falyakhlu bih. Hendaknya ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya. Kita diperintahkan untuk memegang tangan pemimpin tersebut, menasehatinya, kemudian dan berdua dengan dia empat mata. Bukan membuka aibnya di depan orang banyak. Kemudian
fa in qabila minhu fadzaka. Jika penguasa itu mau mendengar nasihat itu, maka itu yang terbaik. Wa illa kana qad adalla alladhi alaih. Dan bila si penguasa itu enggan, tidak mau menerima, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban amanah yang dibebankan kepadanya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim. Jadi kalau kita sudah sampaikan nasihat kita, baik melalui lembaga yang ditunjuk atau melalui berbagai macam media, WhatsApp misalnya, kemudian surat misalnya, kemudian lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, maka di sanalah kita menyampaikan nasihat kita. Jadi sebagian pemimpin tidak mudah ditemui, maka mereka tidak bisa dipegang tangannya. Kemudian caranya adalah, wasilahnya adalah menjadikan mereka sebagai apa yang mereka tunjuk dalam wadah untuk menasehati mereka. Lembaga-lembaga yang dapat membantu menyalurkan nasihat yang akan kita sampaikan. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian manusia yang paling berhak, ini perhatikan, menasehati pemerintah atau pemimpin adalah para ulama. Jadi tidak semua orang punya hak untuk menasehati pemimpin. Ini yang tidak diperhatikan. Karena sebagian orang melihat kezaliman pemimpin tidak sebagaimana para ulama melihatnya. Sebagian ulama dengan keilmuannya, memahami kitab Allah dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berhati-hati di dalam menasehati pemimpin. Kemudian yang dinyatakan sebagai ulama adalah termasuk yang boleh menasihati pemimpin adalah ashabur ra'i. Ashabur ra'i maknanya para cendekiawan, orang yang cerdik pandai, yang mereka memiliki kewenangan di dalam menasihati pemimpin. Kemudian yang akhlaknya baik, kemudian juga yang dinyatakan sebagai ahlul halli wal aqdi, yakni para ulama yang alim di majlis surah. Jadi mereka ini ahlul halli wal aqdi. Jadi para ulama yang ada di majlis surah, yang mereka ini berperan di dalam menasihati pemimpin. Kemudian kita akan mendengar wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam perihal menyikapi berbagai bentuk daripada kezaliman yang ditanyakan oleh para sahabat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita ingin obat yang mujarab di dalam mentaati pemimpin adalah kita bersikap sebagaimana pertanyaan sahabat kepada beliau semasa beliau hidup. Apa yang dilakukan, bagaimana caranya jika pemimpin itu zalim, sikap kaum muslimin. Maka dari Huzaifah bin Al-Yaman bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku dan tidak pula melaksanakan sunnahku. Beliau menyatakan setelah wafatnya beliau akan ada fitnah. Apa itu fitnahnya? Pemimpin yang tidak berjalan di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati syaitan. Bayangkan ini.
Perumpamaan yang beliau mengatakan bahwasanya hati mereka seperti hati syaitan. Yang dimaksud syaitan adalah memerintahkan kepada berbagai bentuk kemaksiatan, memerintahkan daripada berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada pemimpin yang semacam itu, yang mengajak kepada perbuatan munkarat. Kemudian beliau mengatakan jusmani ins, kemudian namun jasadnya adalah jasad manusia. Jadi tubuhnya manusia tapi hatinya hati syaitan. Ini yang dikabarkan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Maknanya kita akan mengalami hal itu. Akan ada pemimpin yang hatinya seperti hati syaitan, yang menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang tubuh mereka adalah sebagaimana tubuh kita seperti manusia. Kemudian aku berkata, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik. Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu? Ini pertanyaan sahabat, apa yang harus dilakukan kalau menemui zaman semacam itu? Pemimpin yang zalim, kemudian pemimpin yang hatinya seperti syaitan. Kemudian beliau bersabda, ini petunjuk atas kita ini. Semuanya dalam menyikapi pemimpin, agar kita tidak membuka aib pemimpin di sembarang tempat. Qala tasma'u wa tuti'u li'amiri wa in duriba zahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Beliau bersabda, dengarlah dan taat kepada pemimpinmu walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. La haula wala quwata illa billah. Kita melihat hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, menyatakan bahwasanya duriba zahruka, yakni mereka adalah menyiksa punggungmu, memukul punggungmu. Wa ukhidha maluka, mengambil hartamu. Apa perintah Nabi kepada kita? Fasma, maka dengarlah. Wa ati, dan tetaplah taat. Ini adalah sesuatu yang berat di zaman ini. Ketika kita mendengar hadis semacam ini, adakah di antara kita yang ditendang punggungnya, dipukul punggungnya? Maka kita tidak mendapatkan hal itu. Kalaupun ada yang mendapatkannya, sebagian orang kecil, sebagian kecil orang saja. Tidak semua orang mendapatkan penyiksaan secara fisik oleh pemimpin mereka. Namun dalam keadaan yang demikian tidak menghalangi kezaliman mereka terhadap diri kita, sekalipun mengambil harta kita, maka tetap diperintahkan fasma, mendengar, wa'ati, dan taatlah. Tidak menghalangi yang demikian. Kemudian bahwasanya kita tidak ragu, memukul punggung, mengambil harta adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk taat dan mendengar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka memerintahkan kemaksiatan kepada kita dan kita tidak melihat. Contohnya judi online. Pemerintah tidak menganjurkan. Bahkan pemerintah melarang dan menangkapi orang-orang tersebut. Kalau ada perbuatan maksiat yang dilakukan bukan suami istri, kemudian dilaporkan ke polisi, pemerintah kita menangkap, bukan membiarkan.
Berbeda dengan di negara barat, kalau ada orang yang melakukan hubungan suka sama suka, bukan suami istri, Anda melaporkannya, Anda yang ditangkap. Terbalik, kalau mereka suka sama suka. Jadi di negara kita ini, walau hukumnya bukan berlaku hukum Islam, namun budaya Islam, mayoritas kaum muslimin adalah tinggal di negara Islam, mereka mengadopsi sebagian nilai-nilai yang berada dalam norma-norma agama sebagai hukum negara Republik Indonesia. Kemudian dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Satakunu asaratun wa umuratun tunkirunaha." Sesungguhnya akan terjadi sepeninggalku adanya penguasa yang lebih mementingkan pribadinya dan berbagai kemungkaran yang kalian ingkari. Jadi ini sudah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, akan ada masanya bahwasanya pemimpin yang kalian ingkari karena kezaliman mereka, kemudian dan berbagai kemungkaran yang ada pada mereka. Mereka melakukan berbagai macam bentuk manipulasi, mereka melakukan berbagai macam bentuk penipuan, mereka melakukan berbagai macam bentuk makar-makar politik dan seterusnya. Namun yang demikian, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, setelah beliau menyampaikan nih pemimpin yang kalian ingkari, bagaimana kita bersikap dengan kezaliman-kezaliman mereka? Kemudian beliau SAW bersabda, tu'addunal haqqa alladhi alaikum. Tunaikan kewajiban kalian berkaitan dengan hak pemimpin. Tunaikan. Jangan ditinggalkan. Terus kewajiban kita tunaikan dengan mentaati segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan mintalah hak kalian kepada Allah taala yang tidak diberikan oleh pemimpin. Tetap kita meminta hak kita kepada Allah. Ini pemimpin kita gak kasih hak kita. Mereka minta hak mereka. Apa yang dikatakan beliau? Minta hak kita sama Allah. Jangan minta sama pemimpin jika mereka tidak memenuhinya karena kezaliman yang ada pada diri mereka. Karena semua kebaikan itu ada di tangan Allah, dan semua keburukan itu ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Maka bahwasanya yang kita mintakan kebaikan itu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak satu pun dapat memberikan kemudaratan kepada manusia lainnya melainkan dengan izin Allah Jalla wa'ala. Tidak bisa mereka menimpakan keburukan kepada kita jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menentukan keburukan itu, bahkan menghindari dari diri kita. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian salamah, hadis yang ketiga terkait dengan bagaimana sikap kita dengan pemimpin, bermuamalah dengan pemimpin yang zalim, ditunjukkan dalam hadis-hadis ini. Ini hadis yang ketiga, yakni Salamah bin Yazid Al-Ju'fi radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya sampai 2 kali. Dan Nabi baru menjawab setelah pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan Salamah bin Yazid Al-Ju'fi ini? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Wahai Nabi Allah, apa pendapatmu ketika berkuasa atas kami seorang penguasa yang memerintahkan
meminta kepada kami untuk menunaikan hak para penguasa. Mereka meminta haknya, kemudian namun mereka tidak mau menunaikan hak kami. Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Setelah bertanya kedua kali dengan pertanyaan yang sama, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam sabdanya, isma'u wa ati'u. Ini, dengarlah wahai semua kalian dan taatlah. Masya Allah. Pemimpin itu nggak laksanakan hak kita, mintanya hak mereka dipenuhi. Tetap kita diperintahkan dengar dan taat. Fa innama alaihim ma hummilu. Sesungguhnya kewajiban atas mereka untuk menunaikan apa yang dibebankan kepada mereka. Wa alaikum ma hummiltum, dan menjadi kewajiban kalian apa yang dibebankan kepada kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi apa yang dibebankan kepada kita, itu yang kita tunaikan. Kemudian apa yang menjadi beban mereka, silahkan mereka menunaikannya. Kemudian kita tidak perlu mempersoalkan ketika mereka tidak menunaikan hak kita. Bukan sebagaimana hak seorang anak pada ayahnya. Ketika ayahnya tidak menunaikan haknya, maka anaknya meminta haknya. Atau suami istri. Ini saling terkait satu dengan yang lain. Namun kepada pemimpin tidak berlaku yang demikian. Jika mereka tidak menunaikan hak kita sebagai rakyat, sebaliknya kita tetap wajib menunaikan hak mereka, karena ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Asyaikh, dari Mansur bin Abi Al-Aswad, ia berkata, aku bertanya kepada Al-Amasi tentang firman Allah Azza wa Jal, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Al-An'am ayat 129. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Kemudian ketika ditanyakan kepada Al-Amasi tentang firman Allah ini, apa maksudnya? Maksud daripada orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi orang zalim lainnya. Apa yang kau dengar dari perkataan mereka tentang ayat ini? Ditanya dia. Ia menjawab, aku mendengar mereka berkata, jika manusia sudah rusak, maka mereka akan dipimpin oleh orang-orang jahat mereka. Jadi kalau manusia sudah rusak, mereka sudah rusak dalam sisi akidahnya, mereka sudah rusak dalam sisi muamalahnya, mereka sudah rusak dalam sisi akhlak mereka, maka mereka akan dipimpin oleh orang-orang yang terjahat dari mereka. Ini perhatikan. Jangan kita mudah menunjuk hidung pemimpin sementara kita tidak pernah memperbaiki diri. Di mana Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menasihati rakyat yang berusaha melawan dan memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah yang berkuasa di Irak di tahun 75 sampai 95 Hijriah. Al-Hajjaj bin Yusuf ini, dia adalah pemimpin yang telah memenggal leher rakyatnya itu sejumlah 120.000 orang. Berapa? 120.000 orang dipenggal. Dia khalifah. Di antaranya ada sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Maka dia dibunuh
oleh Al-Hajjaj bin Yusuf di Makkah. Jadi sahabat saja dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf ini. Bayangkan, dia ada orang yang mengkritisi dia tidak senang, dipenggal orang itu. Bagaimana jika sekiranya kita mendapatkan pemimpin yang semacam itu? Hari ini kita bicara membuka aib pemimpin. Saya tidak melihat Al-Hajjaj bin Yusuf pada semua pemimpin negara Republik Indonesia. Betul atau tidak? Ada yang dipenggal kepalanya sejumlah 120.000 orang. Tidak pernah terjadi. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, seorang ulama, menasihati rakyat yang ingin memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf ini. Dia berkata dalam nasihatnya, Al-Hajjaj adalah hukuman dari Allah atas kalian yang belum pernah ada sebelumnya. Janganlah kalian merespon hukuman Allah ini dengan pedang, namun sambutlah hukuman Allah ini dengan bertaubat kepada Allah dan tunduk kepadanya. Bertaubatlah kalian, niscaya kalian akan terpelihara darinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam Al-Uqubat. Bayangkan, Hasan Al-Basri menasihati ulama, menasihati rakyat. Bukan justru ulama membakar, memprovokasi para rakyat untuk memberontak, untuk menjatuhkan pemerintah, menurunkan, dan seterusnya. Sebagaimana yang kita saksikan di negara kita. Ini ulama, katanya ulama. Kemudian ramai-ramai turun ke jalan, menghendaki pemimpin fulan diturunkan. La haula wa la quwwata illa billah. Ini Hasan Al-Basri. 3 hadis sebelumnya yang diketengahkan dalam kajian ini menjelaskan bagaimana beliau memerintahkan kepada kita untuk tetap taat dan mendengar, bukan memberontak, namun berkaca kepada diri kita sendiri. Mengapa kita diberikan pemimpin yang semacam itu? Baik, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, juz 1 halaman 253, beliau berkata, jelas tidak sejalan dengan hikmah Allah jika pada zaman ini kita dipimpin oleh pemimpin yang seperti Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Apalagi dipimpin oleh pemimpin sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Akan tetapi pemimpin kita itu sesuai dengan kondisi kita. Begitu pula pemimpin orang-orang sebelum kita sesuai dengan kondisi rakyat pada saat itu. Masing-masing dari kedua hal tersebut merupakan sebab akibat dan tuntunan hikmah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita dipimpin dengan pemimpin yang kita lihat hari ini, yang memimpin kita, wajah mereka sama dengan wajah kita. Dalam sisi agama, dalam sisi akhlak, dalam sisi perbuatan, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Apa kemaksiatan yang ada pada pemimpin kita, ada pada diri kita. Bukan tidak ada. Kemudian tidaklah Allah Ta'ala jadikan pemimpin di tengah rakyat yang zalim kecuali pemimpin yang zalim pula. Karena itu yang semestinya menjadi perhatian kita adalah berupaya untuk menghilangkan kezaliman dengan meninggalkan berbagai dosa-dosa pada diri kaum muslimin yang ada di negeri ini.
Sehingga Allah akan memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang saleh. Baik, kita lihat contoh yang nyata dari dosa riba ketika berutang yang merebak hingga pedesaan, pinjol. Kemudian hutangnya digunakan untuk judol 8,8 juta. La haula wala quwata illa billah. Yang jumlahnya 80.000 orang adalah anak-anak usia di bawah 10 tahun. Pemimpin itu, anak-anak itu usianya di bawah 10 tahun sudah judul. Kemudian yang melaksanakan mayoritas daripada judul itu 8,8 juta kalangan menengah bawah. Bukan orang-orang yang berduit itu. Bukan. Rakyat. Bayangkan. Kemudian kita tunjuk-tunjuk hidung pemimpin. Kita dodori kehormatannya. Kita buka aib mereka. Yang transaksinya sampai 900 triliun, sepertiga RAPBN negara dalam setahun. Yang kemudian para TNI dan Polri pun sebagai abdi negara terjerumus 97.000. Bayangkan, kita ingin pemimpin yang adil dengan wajah rakyat yang semacam ini. Berkaca, istri kita tidak lebih dari kita. Bagaimana suaminya adalah begitulah istrinya. Jangan kita mengkritisi istri kita sementara akhlak kita nggak berubah. Kita nggak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dan suami. Kita berharap istri kita dan anak-anak kita memberikan hak kita. Nonsen, omong kosong. Kemudian pencurian listrik. Siapa yang mencuri listrik? Banyak nggak? Coba rakyat mencuri listrik, bayangkan. Maka petugas PLN sering keliling itu. Dalam satu RT aja mencuri listrik bisa 5 orang, 5 keluarga. Kemudian kita mengkritisi pemimpin kita yang korupsi. La haula wala quwata illa billah. Alasannya, nah dia boleh korupsi, kenapa aneh enggak? Allahu Akbar. Kemudian suap, korupsi waktu saat bekerja. Orang Indonesia itu terkenal sangat santai dalam bekerja. Maka banyak justru yang mendaftar CPNS. Kenapa? Karena kerjanya santai. Justru kerja yang dengan berbagai macam tuntutan yang sangat ketat dihindari oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Mereka nggak mau berada di bawah tekanan. Sampai dinyatakan oleh sebuah lembaga bahwasanya satu pekerja Jepang dapat mengalahkan 10 pekerja Indonesia. Perbandingannya 10. Kalau satu pekerja Jepang dikerjakan sama dengan 10 orang Indonesia dikerjakan. Maka diberhentikan yang 10. Pakai saja 1 orang. Begitupun orang Cina. Kemudian banyak orang teriak-teriak, kenapa pekerja Cina itu dipekerjakan? Mereka nggak korupsi waktu. Sedikit-dikit cuci tangan, sedikit-dikit ngerokok, sedikit-dikit main HP. Orang Indonesia itu. Kalau pekerja Cina, pekerja Jepang, di jam kerja, megang HP aja enggak. La haula wala quwata illa billah. Bisa nggak kita disiplin?
Yang melahirkan pemimpin itu kita sebenarnya. Kitalah yang mendidik mereka. Semua pemimpin yang pernah memimpin negara ini terlahir dari rakyat. Rahimnya rakyat, terlahirlah pemimpin itu. Kemudian kita menunjuk anak kita itu, kamu pencuri, kamu korupsi, kamu begini. Padahal kita yang mendidiknya dengan cara yang semacam itu. Buah itu tidak akan jauh dari pohonnya. Peribahasa mengatakan buah tidak akan jauh dari pohon. Anak ular lahirnya ular. Dari induk ular. Anak serigala lahir dari serigala. Anak unta lahir dari induk unta. Tidak mungkin terlahir pemimpin yang zalim kalau kitanya nggak zalim. Belum lagi dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak beliau sallallahu alaihi wasallam yang banyak kita lalaikan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, banyak. Kemudian as-salatu khairum minan naum, banyakkan yang tidur apa yang salat? Banyakkan yang tidur. Kalau semua bangun kira-kira mushola masjid penuh enggak? Penuh mushola masjid. Hak Allah itu, yang kasih hidup, yang kasih rezeki, nggak kita tunaikan. Kemudian kita ingin pemimpin kita orang yang soleh, ya pemimpin kita juga yang tidur lah. Kalau kita melihat pemimpin kita yang datang ke masjid sholat subuh berjamaah, maka itu dibangun dari rakyat yang ramai-ramai datang ke masjid sholat subuh berjamaah. Coba hari raya Idul Fitri, segitu paginya lapangan penuh semua. Betul atau tidak? Apa sebabnya? Kalau hari raya Idul Fitri itu berlangsung setiap waktu, di subuh hari kira-kira masjid dan musola luber itu. Enggak menampung jamaah. Kemudian, yang demikian itulah kemudian akan terlahir pemimpin yang soleh. Wujudkan itu di tengah diri kita. Kemudian kita melihat merebaknya budaya berpacaran, perzinahan, dan aborsi, sehingga kita melahirkan pemimpin yang gemar selingkuh dan mudah menghilangkan nyawa lawan politiknya. Dia pacaran, tidak nikah, kemudian lahir mengandung anak yang mereka secara umum masyarakat mengatakan sebagai anak zina, na'udzubillah. Ini perkataan yang keliru. Anak ini tidak bersalah. Kemudian lahir pemimpin yang mudah menghilangkan nyawa. Dari mana caranya? Lihat itu orang yang pacaran, yang dia hamil, dia aborsi. Bukan pembunuh itu? Kita yang ngajarkan pemimpin kita membunuh diri kita. Tapi kita nggak sadar. Ada di Raden Saleh tuh, khusus klinik menggugurkan bagi orang-orang yang berhubungan di luar nikah. Kliniknya ada. Kemudian, maraknya judul dan miras di tengah masyarakat sehingga kita melahirkan pemimpin yang penjudi. Pemimpin yang penjudi dengan praktik money politik. Serangan Fajar, ini hari nih. Mabuk kursi kekuasaan. Semua orang ingin jadi presiden, semua orang ingin jadi menteri, semua orang ingin jadi gubernur. Kalau setiap orang Allah berikan padanya kursi kekuasaan itu, maka tidak seorang pun dapat berlaku adil di dalam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memimpin umat ini dan membagikan harta ghanimah, ada orang yang bicara, "Ya Muhammad i'dil." Wahai Muhammad, berlaku adillah. Nabi ketika membagikan ghanimah, ada orang yang memprotes, Nabi nggak adil. Nabi aja dibilang nggak adil, apalagi aneh sama ente.
Artinya nggak ada bakal orang yang adil. Para nabi dan rasul semua dihujat oleh umatnya. Ada nabi yang selamat dari cercaan dan makian, dilontari batu, dibunuh. Nabi Yahya dibunuh. Orang Yahudi itu pembunuh pada nabi. Orang Nasrani ikut-ikutan orang Yahudi. Bayangkan, para nabi dan rasul saja utusan Allah Subhanahu wa taala dari langit tidak selamat dari cercaan dan makian umatnya, apalagi pemimpin model sekarang. Kan begitu. Padahal para nabi dan rasul maksum enggak? Suci atau tidak? Suci. Mestinya kan perintahnya diikuti. Enggak. Tabiat manusia adalah pembangkang. Wa innal insana khuliqa halu'ah. Dan manusia diciptakan dengan penuh keluh kesah. Tabiatnya Allah katakan diciptakan dengan penuh keluh kesah. Menuntut terus. Maunya diperlakukan baik. Haknya dipenuhi. Dia sendiri lupa hak Allah, hak Rasulnya, hak pemimpinnya. Terlebih lagi praktik-praktik kesyirikan di seantero negeri dengan mendatangi para dukun, paranormal, orang pintar, pawang hujan, pemujaan kuburan-kuburan wali, dan tempat-tempat yang dikeramatkan dengan berdoa dan meminta berbagai hajat kepada mereka dan lainnya yang telah membudaya di masyarakat, sehingga terlahirlah dari rahim kita pemimpin-pemimpin yang tenggelam dalam praktik kesyirikan sebagai kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Kalau bangsa ini masih suka mendatangi berbagai tempat-tempat yang dikeramatkan, meminta dan berdoa di sana, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat para pemimpin-pemimpin yang jatuh kepada tindak kesyirikan. Di Mandalika panggil pawang hujan, betul atau tidak? Akhirnya apa? Hujan. Siapa yang ngajarkan itu? Ya kita lah. Ya kita. Siapa yang senang datang ke dukun? Rakyat bukan? Rakyat. Datang ke orang pintar? Rakyat. Kalau dari rahim kita itu terlahir orang yang musyrik juga, sama dengan kitanya. Senang betul dengan kuburan-kuburan ketimbang datang ke masjid. Diminta ke kuburan-kuburan. Memang waktu dikubur, yang dikatakan wali itu yang memandikan siapa? Mandi sendiri. Kan kita yang mandiin. Nabi SAW waktu wafat yang memandikan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dikafankan, disolatkan nggak Nabi? Kalau Nabi saja dimandikan, disolatkan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, berarti kan semua orang yang derajatnya di bawah beliau sama. Betul nggak? Waktu sholat, menyolatkan jenazah Nabi, didoakan nggak? Didoakan, Nabi aja didoakan. Berarti orang yang mati itu tidak boleh kita minta doa. Yang ada orang hidup mendoakan. Itu yang benar. Banyak nggak orang kita yang datang ke kuburan-kuburan keramat kemudian minta di sana? Yang anehnya, ketahuilah tidak ada kuburan keramat. Dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu kuburan keramat cuman satu. Cuman satu. Kuburan keramat itu cuman satu. Yang mana kuburan keramat? Ya kuburan kita. Kuburan kita.
Siapkan bekal di dalamnya. Jadi kuburan itu keramat. Kalau kita nggak menyiapkan bekalnya, jadi kuburan itu neraka itu. Yang dimaksud keramat itu karomah. Asal katanya karomah maknanya kemuliaan. Kalau ingin mendapat kemuliaan di dalam kubur, beramal soleh. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam sampai yaumul kiamah tidak ada kuburan keramat. Yang keramat hanya satu, kuburan kita jika kita beramal soleh. Allah memuliakan kita, menjadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah, bukan liang dari riang neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, untuk menghindarkan diri dari kezaliman penguasa, pemimpin, bukan dengan cara menurut sangkaan sebagian orang, yaitu dengan memberontak, mengangkat senjata, ataupun dengan cara kudeta. Karena yang demikian itu termasuk bid'ah. Perhatikan, ini Syekh Al-Albani rahimahullah, muhaddisin, ahli hadis, menyatakan memberontak kepada penguasa, kemudian mengangkat senjata adalah perbuatan bid'ah dan menyalahi nas-nas syariat yang memerintahkan untuk merubah diri kita terlebih dahulu. Merubah diri kita terlebih dahulu, bukan merubah diri pemimpin. Karena itu harus ada perbaikan kaidah dalam pembinaan, dan pasti Allah menolong hambanya yang menolong agamanya. Beliau mengutip surah Al-Hajj ayat 40. Wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti menolong orang yang menolongnya, menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian hendaknya setiap mukmin mendengar dan taat kepada pemimpin mereka dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, sekalipun pemimpin mereka zalim dan tidak memberikan hak mereka. Jika tidak, maka mereka dapat terjerumus kepada konflik yang fitnahnya dapat membawa kepada kematian jahiliyah. Ini perhatikan. Siapa yang tidak mentaati pemimpinnya dalam ketaatan kepada Allah, melepaskan ketaatannya kepada pemimpin yang memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah, maka dengan segala perbuatan kezaliman pemimpin tersebut, maka orang tersebut dikategorikan sebagai kematian jahiliyah. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man kariha min amiri syai'an falyasbir." Perhatikan, beliau mengatakan man kariha, siapa yang membenci, min amirihi, dari pemimpinnya, syai'an, sesuatu, falyasbir, maka dengan fi'il amr, maka hendaknya mereka bersabar. Falyasbir fa innahu, maka sesungguhnya, man kharaja minas sultan, siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, shibran, barang sejengkal, mata mitatan jahiliyah, maka matinya seperti orang yang mati jahiliyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang dimaksud mitatan jahiliyah, yakni mati jahiliyah, adalah bukan keluar dari Islam, tapi matinya bertasabuh sebagaimana menyerupai kematian orang jahiliyah yang mereka senang membangkang terhadap pemimpin. Di antara karakteristik orang-orang jahiliyah, yakni tidak taat dengan pemimpin. Jangan kemudian kita melepaskan ketaatan, biarlah mereka dengan kemaksiatannya, namun kita tetap dalam ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, dan kita mentaati mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan yang selainnya. Kemudian jika mereka memerintahkan kemaksiatan, maka kita meninggalkannya.
Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah berkata, ini Syekh Saleh Fauzan menasihati kita semua tentang pemimpin. Sesungguhnya bersabar dalam mentaati pemimpin berarti menyatukan kalimat. Ini lihat, perhatikan bahwasanya menyatukan kalimat artinya akan bersatunya kaum muslimin. Kemudian menyatukan kaum muslimin dan melindungi negara kaum muslimin. Kalau kita memberontak, kalau kita melakukan kudeta dan seterusnya, terjadi kekacauan yang hilang nyawa kaum muslimin. Kemudian sedangkan di dalam sikap menyelisihi dan menentang mereka terdapat berbagai kerusakan yang besar. Ini pengaruhnya, yakni lebih besar dari kemungkaran yang ada pada pemimpin. Jadi kemungkaran ini akan meluas. Justru dengan ketika kita melakukan pembangkangan, tidak mentaati mereka dalam ketaatan kepada Allah, yang terjadi adalah pembangkangan. Terjadi kerusakan. Ketika tahun 1998, kerusakannya lebih besar. Menurunkan daripada pemimpin negara. Mereka menduduki daripada gedung DPR MPR. Apa yang terjadi ketika ada pembersihan gedung DPR MPR? Ditemui jumlahnya adalah ratusan kondom. Mereka ternyata di sana, para mahasiswa dan mahasiswi itu berzina di sana. Kemudian munkarat lainnya apa? Toko-toko dipecahkan. Rakyat menjarah di mana-mana. Siapa yang menjarah? Rakyat yang menjarah. Kalau mereka ingin kebaikan, mereka tidak memecahkan toko, tidak menginap di gedung DPR, kemudian mereka berzinah di sana. Kan mereka tahu zina itu haram. Apa itu? Itu baik namanya. Setelah turunnya penguasa itu, maka kita melihat berbagai stiker di mobil-mobil dan di truk-truk. Piye kabare? Enak zamanku toh? Betul enggak? Siapa yang ngomong itu? Rakyat lagi kan? Ketika diganti pemimpin yang lain tidak lebih baik. Malah mereka mengatakan, kapan itu kembali lagi? Ya sudah meninggal. Jangan mintalah sesuatu yang kalian sudah benci sebelumnya. Ini aneh rakyat memang. Kemudian di sana muncullah berbagai indikasi daripada Partai Komunis Indonesia. Justru berkembang ketika zaman setelah reformasi. Karena pada zaman sebelumnya adalah zaman pada masa itu pemerintah yang sangat menentang Partai Komunis Indonesia. Karenanya ketika pemerintahan itu turun, maka bibit-bibit Partai Komunis Indonesia kembali muncul dan berkembang dengan baik, bahkan berani menunjukkan dirinya di berbagai macam forum-forum, pertemuan-pertemuan. Makanya jangan kita bilang baik. Itu buruk semuanya. Kemudian kita melihat Syekh Fauzan mengatakan hal ini dengan mengatakan dampak yang ditimbulkan dalam menentang pemimpin lebih berbahaya daripada kemungkaran yang berasal dari mereka. Selama kemungkaran itu bukan kekufuran dan kesyirikan. Kemudian beliau SAW telah berwasiat kepada kita. Nih, beliau berwasiat kepada kita nih. Man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan pemimpin mereka di dunia, maka dimuliakan Allah di akhirat. Siapa memuliakan di dunia, Allah akan muliakan di akhirat. Kemudian sebaliknya, waman ahana sultanallahu fid dunya ahanallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menghinakan pemimpinnya di dunia, maka Allah akan menghinakannya di hari kiamat.
Jadi jangan sekali-kali senang mencerca pemimpin kita, diembel-embeli namanya dengan anu. Kalau ada orang bicara kita ketawa, menghinakan pemimpin kita dengan bahasa-bahasa kita, bahasa yang nyinyir, maka Allah akan menghinakan kita. Muliakan pemimpin kita, Allah akan muliakan kita. Lindungi. Kalau ada orang bicara, kalau kita nggak bisa memberikan nasihat, kita tinggalkan. Jangan kita nimbrung di sana ikut nyinyir dengan pemerintah, dengan pemimpin kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian kita melihat contoh yang nyata dari sahabat dalam mentaati pemimpin. Al-Hajjaj bin Yusuf membunuh 120.000 orang, namun Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, keduanya tetap solat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf ketika mengimami solat. Sudah bunuh ini 120.000 orang. Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, dua orang sahabat tetap solat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf sebagai makmum mereka. La haula wa la quwata illa billah. Ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada kita dalam mentaati pemimpin, dalam ketaatan kepadanya, kepada Rasulnya. Kemudian kita tidak boleh mentaati pemimpin dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Aqulu hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.